my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, and everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. Everything I say is the truth. Make her disappear just like poof. Then she's Kami dari SMA Negeri 2 rujukan suara ini kelas 10B. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Di video kali ini kami akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hidrosfer, lalu apa saja yang ada pada siklus hidrosfer. Dan kira-kira ada apa aja ya di perairan yang berada di darat dan di laut? Almira Aidila, kalian tahu gak sih kalau banjir itu termasuk dari bencana hidrosfer loh? Wah, emang iya ya? Kira-kira apa ya yang menjadi faktor dari bencana tersebut? Bencana tersebut terjadi karena berbagai faktor seperti tingginya curah hujan, kerusakan infrastruktur seperti tanggul dan bendungan, dan juga perubahan tata guna bangunan yang menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air. Terus apalah ya yang dimaksud dengan hidrosfer itu Hidrosfer adalah suatu lapisan air yang menyelimuti kerak bumi disebabkan karena hal demikian berbentuk cair. Hidrosfer berasal dari kata hidro yang artinya air, serta sfer yang artinya lapisan. Dan hidrosfer merupakan sebutan bagi air yang ada di permukaan bumi, baik yang berupa lautan atau samudra, maupun air yang ada di daratan. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya peranan hidrosfer ini sangatlah penting. Hal ini karena manusia tidak dapat hidup tanpa adanya air, sehingga perlu kita ketahui bahwasanya lapisan hidrosfer yang menyelimuti bumi ini mengalami siklus atau pemutaran. Terus siklus hidrosfer itu apa? Siklus hidrosfer atau daur air adalah gerak perputaran air di bumi dari suatu tempat hingga kembali ke tempat semula. Dan siklus hidrosfer terdiri dari 3 proses utama loh. Kira-kira apa baik lah ya? Siklus air pendek merupakan suatu siklus atau proses pengedaran air dengan jangka waktu yang relatif pendek. Siklus air pendek terjadi karena penguapan atau yang disebut dengan evaporasi. Evaporasi terjadi karena atau disebabkan oleh matahari. Siklus
pembentukan awan atau kondensasi, yaitu air yang berubah wujud dari gas atau uap air menjadi titik-titik air. Dan yang terakhir ada siklus hujan atau presipitasi, adalah turunnya titik-titik air yang berupa hujan atau salju setelah titik-titik air mencapai titik jenuh. Oh iya, kira-kira apa aja ya permukaan air yang ada di hidrosfer? Perairan laut adalah air asin yang bersumber dari permukaan bumi yang berada di air asin. Hal ini mengikuti semua air yang berada pada laut dan juga mempunyai beberapa peranan penting sebagai penyedia air di dunia dan juga unsur penting di dalam proses siklus hidrologi. Contohnya adalah teluk, selat, perairan, dan pantai. Dan yang kedua, perairan darat adalah air tawar yang bersumber dari tanah yang dangkal dari permukaan bumi. Contohnya seperti sungai, danau, rawa, dan waduk. Waduk adalah danau buatan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Biasanya dibangun dengan membendung sungai untuk menampung air saat musim hujan dan menggunakannya untuk keperluan lain seperti irigasi, pembangkit listrik, dan pengelolaan sumber daya air saat musim kemarau. Sungai atau wai adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Danau adalah badan air alami atau buatan yang relatif besar, dikelilingi daratan dan terpisah dari laut kecuali melalui sungai. Tahu nggak sih kalian bahwa permukaan laut itu bisa naik? Alasan utamanya adalah pemanasan global. Menyebabkan naiknya permukaan air laut adalah perluasan lautan akibat pemanasan, masuknya air dari lapisan es yang mencair, dan masuknya air dari glasier. Mundurnya glasier dan perluasan lautan telah mendominasi kenaikan permukaan laut sejak awal tahun atau abad ke-20. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah bencana hidrosfer. Adalah bencana yang berkaitan dengan air di permukaan bumi, seperti laut, sungai, dan danau. Contoh bencana hidrosfer meliputi banjir, tsunami, erosi pantai, dan kekeringan. Bencana yang pertama adalah banjir. Banjir adalah peristiwa terendamnya daratan oleh air dalam jumlah besar, yang biasanya terjadi akibat luapan sungai atau hujan deras. Secara sederhana, banjir bisa diartikan sebagai keadaan di mana suatu daerah biasanya kering menjadi tergenang oleh air. Berikut beberapa berita yang terkait dengan banjir. Tingginya curah hujan di hulu Sungai Lipai mengakibatkan banjir di Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Riau pada Jumat 26 Januari 2024 pagi. Akibat banjir luapan Sungai Lipai ini sebanyak 230 kepala keluarga dan 200 rumah terendam. Saat ini sebagian warga di Kecamatan Gunung Sahilan mulai mengungsi, namun masih ada juga yang bertahan di rumah mereka. Selain itu, banjir juga mengakibatkan Jalan Raya Pekanbaru Kuansing, tepatnya di Desa Sungai Lipai, macet total, dan jalan lintas Lipat Kain menuju Bangkinang lumpuh total. Kapolsek Kampar Kiri, Kompol M. Daud langsung turun ke lokasi banjir di Kecamatan Gunung Sahilan. Selain melakukan evakuasi, Kapolsek dan rombongan juga menyerahkan bantuan, bahkan menggunakan perahu,
Kompol M. Daud mendatangi rumah warga korban banjir. Kapolsek memastikan pihaknya akan terus melakukan patroli untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga, terutama yang masih bertahan di rumah mereka yang terendam banjir. Beras masih ada? Beras masih ada? Nanti kita tambah berasnya. Sementara itu, situasi di lokasi banjir sampai saat ini Jalan Raya Pekanbaru Kuansing masih digenangi air dengan kedalaman 30 cm hingga 70 cm. Dan Jalan Raya Sungai Lipai Rumbio lumpuh total dengan kedalaman air 0,5 meter hingga 1,5 meter. Arus lalu lintas Jalan Raya Pekanbaru Kuansing masih dilakukan buka tutup. Bencana yang kedua adalah kekeringan. Kekeringan termasuk bencana hidrosfer karena terkait langsung dengan kondisi air di permukaan bumi. Kekeringan adalah keadaan di mana suatu wilayah mengalami kekurangan sumber daya air, baik di permukaan, tanah, maupun udara. Berikut beberapa berita yang terkait. Puluhan hektar sawah di Desa Sumberwetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, mengalami kekeringan dan terancam gagal tanam. Selain itu, tanaman padi milik para petani di areal pesawahan tersebut mengering dan sebagian besar tanaman padi mati, membuat para petani mengeluh. Jika dalam sepekan ke depan air tidak mengalir, tanaman padi mereka terancam gagal tanam. Padahal, mereka telah mengeluarkan biaya cukup besar. Sementara guna mengatasi kekeringan dan gagal tanam, petani di Desa Sumberwetan menyedot air dari sungai dan sumur bor. Bencana yang terkait hidrosfer terakhir adalah tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut yang sangat besar dan berbahaya. Biasanya disebabkan oleh gempa bumi bawah laut, tetapi juga bisa disebabkan oleh tanah longsor, letusan gunung berapi atau meteorit yang jatuh ke laut. Gelombang tsunami ini dapat bergerak dengan kecepatan tinggi dan mencapai ketinggian yang sangat besar saat mendekati darat. Berikut beberapa berita yang terkait. Pernyataan Kepala Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati terkait potensi terjadinya gempa 8,7 magnitudo yang menimbulkan tsunami setinggi 10 meter di Cilacap, Jawa Tengah, membuat pemerintah daerah setempat meningkatkan kewaspadaan. Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak panik, namun tetap waspada agar tidak terjadi korban jiwa. Tentang akan adanya gempa 8,7 skala Richter dan tsunami hingga 10 meter lebih dalam kegiatan Sekolah Lapang Geofisika SLG. Hal tersebut sudah pernah disampaikan sebelumnya. Sebelumnya juga pernah disampaikan di Pacitan. Setelahnya saya langsung memerintahkan semua jajaran pemerintahan dan unsur-unsur pentahelik untuk secara bersama-sama dalam kesiapsiagaan. Cukup sekian dari kami materi hidrosfer. Siklus hidrosfer
dan perairan, di darat dan di laut. Apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan pada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.